lalu. Kalau bahasa anak sekarang tuh inner child, luka masa lalu. Anak sekarang banyak bahasanya ya. Kadang-kadang kita bingung, bahasa apa lagi ini gitu. Inner child, luka masa lalu. Yang kadang ini mungkin jadi trauma yang akan datang. Ada orang trauma menikah gara-gara inner child, luka masa lalu, lihat orang tua bertengkar, bercerai, broken home dan lain sebagainya. Ada yang mungkin dilecehkan secara seksual. Maaf ya, ini banyak sekarang kasus lagi ramai incest, hubungan satu keluarga. Ada maaf ayah yang melecehkan anaknya, ada kakak yang melecehkan adiknya, ada ibu yang melecehkan anak laki-lakinya dan lain sebagainya. Bahkan yang kasus terbaru yang saya lihat beritanya, ada abang adik yang melakukan hubungan sampai adiknya hamil, bayinya dibunuh, kemudian dikirim via Gojek. Pas dibuka ternyata bayi dalam ini paket pengirimannya, Gojeknya nggak tahu dicari sama polisi kebenarannya, ternyata adik aku. Ya Allah, ini banyak kasus seperti ini ya. Bahkan jadi luka masa lalu itu beragam. Ada yang karena pelecehan, ada yang karena sikap orang tua, ada yang karena keadaan masa kecil yang mungkin nggak bisa dilupakan ya, macam-macam yang akhirnya membawa trauma di masa yang akan datang. Bagaimana yang harus kita lakukan menghadapi luka masa lalu tersebut, baik di masa kecil ataupun masa-masa ketika sedang bertumbuh, kita remaja dan lain sebagainya. Satu, luka itu bisa sembuh hanya dari kita yang mau memaafkan dan mengikhlaskan. Sekalipun hatta orang lain minta maaf, kalau kita belum belajar untuk memaafkan, gak bakal hilang lukanya. Sampai kapanpun luka itu memang gak akan hilang, tapi paling tidak dibersihkan untuk tidak begitu berbekas. Nih, ada orang jatuh korengan, atau ada orang kena knalpot, kan ada bekas lukanya tuh, betul nggak? Sembuh sih, cepet sembuhnya, paling sebulanan udah sembuh, tapi bekas lukanya emang nggak bisa hilang. Tetapi dari kita yang mau menerima bekas tersebut, gini, aduh, yang tadinya tangan saya cantik kena knalpot jadi bekas, tapi ya udahlah, alhamdulillah, untung masih bebekas, nggak jadi luka dalam dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus berdamai dengan diri sendiri untuk memaafkan setiap luka yang pernah ada. Misal luka itu hadir dari orang tua. Orang tua kita salah, ada anak yang nggak mau pulang ke rumah, Bu, Ibu. Ada anak yang curhat waktu itu sama saya, Ustazah, saya nggak mau balik ke rumah, hatta itu lebaran, nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya pulang ke rumah ada luka masa lalu yang selalu timbul di pikiran saya. Saya benci melihat orang tua. Nyata orang tuanya nggak bagus sama dia semenjak kecil, ya. Dan ketika besar dia merantau, orang tuanya nggak pernah nanya kabar, Neng gimana, udah makan belum, gimana keadaannya di perantauan. Yang selalu ditanya sama orang tuanya adalah, dapat duit nggak, kapan ngirim ibu, kirimin dulu, jangan lupa mulu sama orang tua, kirimin dan lain sebagainya. Tapi orang tua nggak tahu bagaimana perjuangan dia di sini. Ada luka masa lalu yang terus berkecamuk sampai besar. Saya bilang, orang tua mungkin salah, mungkin pernah memberi luka yang bikin kita trauma, tapi orang tua juga manusia. Di balik kesalahannya, kita perlu untuk berdamai dengan diri kita. Maafin, mungkin mereka dulu kurang ilmunya, keadaan juga yang memaksa demikian. Maafin. Itu yang bikin kita lebih tenang adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya, nggak apa-apa saya terluka, tapi tinggal bekasnya kok. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maafin itu emang sulit. Tapi kalau kita udah mencoba berdamai, maafin, tarik nafas, insyaallah itu lebih mudah. Karena nggak ada yang namanya manusia itu hidup tanpa ujian. Bahkan ada yang diujinya sama orang
Ya Allah ya Rabb. Tapi Nabi nggak pernah doain yang buruk kepada setiap orang yang melukai. Bahkan penduduk Taif dulu pengen melempari Nabi, ya, sudah memaki, melempar. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk bagi mereka yang melakukan demikian, karena mereka mungkin lagi nggak tahu. Ya Allah, yang zolimin saya mereka nggak ada ilmunya, mungkin lagi jauh sama Allah, mereka nggak paham dengan kelakuan mereka. Ampuni ya Allah, kasih petunjuk buat mereka. Itu manusia yang paling mulia. Jadi coba berdamai dengan diri sendiri, berharap kepada Allah, mintanya yang terbaik, jangan memaksa. Kadang-kadang yang kita inginkan bukan yang terbaik, tapi yang terbaik itu yang Allah inginkan, gitu ya Mbak ya. Yang kedua, tadi pertanyaannya, cara menghindari teman yang buruk dan munafik agar kita tidak mempunyai sahabat seperti itu. ya, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang nggak ada yang tahu. Ibu nih, jadi jamaah saya, kita nggak tahu isi hati ibu masing-masing. Mungkin ada yang suka sama saya, ada yang nggak suka juga. Itu saya sama ibu, belum ibu sama kawannya sebelah-sebelahan, ngaji bareng, duduk bareng, belum tahu dalam hatinya gimana. Jadi kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Kita nggak bisa mengontrol setiap orang yang dekat dengan kita, tapi yang bisa kita kontrol dan manage adalah diri kita sendiri. Satu, hadirkan husnuzon. Ya, semua orang baik. Kita perlu berbuat baik, tapi kudu hati-hati juga. Gak semua orang bisa dibaikin begitu. Baiknya ada batasnya. Nolong orang boleh, tapi ada orang yang terlalu ditolong, dia nggak tahu diri. Ya, jadi harus pintar memilah-milih dan mengontrol diri kita. Yang kedua, kalau pengen dapat teman yang baik, maka cari juga di lingkungan yang baik. Ibu, halo, ibu mancing di empang yang didapat ikan apa? Mas, mujair, lele, betul? Ada nggak ibu mancing di empang dapatnya ikan salmon sama tuna? Kan nggak dapet ya Bu ya. Tapi kalau ibu mancing di laut, dapat nggak ikan lele? Adanya ikan apa? Ikan paus, ikan hiu, salmon, kembung dan lain sebagainya. Maka mana yang mau kita cari? Teman seperti apa? Lihat lingkungan yang kita datangi. Pengen dapat teman yang baik, kumpul sama orang-orang soleh, orang-orang baik. Masalah munafik atau enggak urusan dia, tapi paling tidak kelihatan dari akhlaknya. Kalau pengen dapat yang buruk, ya berkawan sama yang buruk. Hobi gosip, kumpul. Kalau mau gosip ada baju seragamannya. Gosip kita, ya Allah ya Rahman, ada tuh grupnya, ya. Maka lihat lingkungan mana yang kita datangi, siapa yang kita jadikan teman, ya, itu juga yang akan berpengaruh buat kita. Masalah hati gak ada yang tahu munafik atau gak sukanya, itu urusan Allah. Tapi minta kita berdoa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menarik nih. Kenapa ayat ini memberikan info ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus gimana? Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Bu, enggak belok kanan, enggak belok lurus. Maksudnya apa? Kita hidup di dunia pengen jalan yang lurus. Ada kawan, ada kelompok orang yang terlalu gulu, berlebihan beribadah, berlebihan beragama, ekstrim, menganggap orang yang tidak ibadahnya dengan seperti dia adalah orang sesat, adalah orang ahli neraka dan lain sebagainya. Ini kudu hati-hati juga kalau dapat teman model begini, gampang nyalahin orang lain, merasa dirinya paling benar. Ada juga golongan yang terlalu bebas, yang nggak usah sholat, kata kawan yang harus pakai jilbab, nggak usah, beragama mah nyantai aja, ya, taat sama Allah mah biasa-biasa aja, saya mah begitu, ya Bu ya. Ada orang yang terlalu bablas, ada orang yang berlebihan, makanya mintanya tengah-tengah, tawassut. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Setiap doa minta tunjukkan teman-teman terbaik, cari lingkungan yang baik. Insya Allah Allah langsung datengin buat kita semua, gitu ya. Dan yang terakhir, ketiga, pertanyaannya, anak remaja itu bisa sholat dan juga baca Quran tanpa
menit malam